Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Salsabila Pratiwi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis mendalam terhadap sebuah artikel penelitian yang berjudul Pengaruh Peran Orang Tua Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi yang diterbitkan dalam Jurnal Kesehatan Komunitas pada tahun 2013. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Nah, kesehatan reproduksi remaja merupakan isu besar yang dihadapi hampir semua negara, termasuk Indonesia. Pada konteks penelitian ini, peneliti menyoroti kondisi remaja di Kota Pekanbaru yang dinilai memiliki tingkat pengetahuan reproduksi yang rendah. Beberapa data pendukung diantaranya. Yang pertama, kasus aborsi pada remaja mencapai 21,2%. Dan yang kedua, Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus AIDS tertinggi di Riau. Dan yang ketiga, kasus HIV pada remaja berada pada urutan ketiga tertinggi berdasarkan kelompok umur. Nah, selain itu, survei nasional atau SDKI 2007 juga menunjukkan bahwa banyak remaja Indonesia tidak memahami tanda pubertas, masa subur, hingga penularan infeksi seksual seperti HIV atau AIDS. Data ini menunjukkan bahwa remaja berada pada kondisi yang vulnerable, rentan terhadap KTD, PMS, hingga perilaku seksual berisiko karena minimnya pemahaman terkait kesehatan reproduksi. Nah, selain itu penelitian ini penting untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan remaja, terutama peran orang tua, teman sebaya, guru, petugas kesehatan, dan media massa. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan utamanya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan menentukan faktor mana yang paling dominan berpengaruh. Selanjutnya ada keterbaruan penelitian. Nah, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena yang pertama, meneliti 5 variabel sosial secara bersamaan. Dan yang kedua, menggunakan analisis multivariat berupa regresi logistik ganda sehingga mampu menunjukkan variabel paling dominan. Dan yang ketiga, dilakukan pada konteks sekolah negeri sekota Pekanbaru dengan sampel relatif besar, yaitu 250 siswa kelas 10 dan kelas 11. Hasil multivariatnya memperlihatkan bahwa hanya peran orang tua yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengetahuan reproduksi remaja. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Nah, landasan teori artikel menjelaskan bahwa pengetahuan reproduksi remaja dipengaruhi oleh 2 faktor besar. Yang pertama, ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Nah, yang pertama faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri remaja itu sendiri, seperti sikap, persepsi, dan kesiapan mental. Namun, penelitian ini lebih fokus pada faktor eksternal. Selanjutnya ada yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini meliputi yang pertama ada orang tua. Orang tua sumber informasi pertama tentang seksualitas dan pubertas. Dan orang tua menentukan bagaimana anak memahami perubahan diri dan cara menjaga kesehatan reproduksinya.
Yang kedua ada teman sebaya. Nah, teman sebaya ini dapat menjadi sumber informasi, tapi juga menjadi sumber misinformasi terkait seksualitas. Dan yang ketiga, guru. Guru ini memberikan pendidikan formal, termasuk materi kesehatan reproduksi di sekolah tertentu. Selanjutnya ada petugas kesehatan. Nah, melalui petugas kesehatan yaitu harus memberi program PKPR atau yang disebut dengan pelayanan kesehatan peduli remaja. Dan yang terakhir ada media massa, yaitu baik cetak maupun elektronik dapat menjadi sarana edukasi maupun disinformasi. Nah, teori-teori tersebut selaras dengan penelitian sebelumnya seperti Laksmiwati 2011 dan Ada Kurniawan 2008 dan Ada Putriani 2010 yang menunjukkan bahwa pengetahuan remaja dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Selanjutnya yaitu ada metode penelitiannya. Nah, jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif analitik observasional. Nah, desain penelitiannya yaitu menggunakan cross-seksional, yaitu pengukuran semua variabel dilakukan dalam satu waktu. Dan selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, populasinya di sini seluruh siswa SMA negeri di Pekanbaru. Dan sampelnya yaitu ada 250 siswa kelas 10 dan kelas 11. Di sini menggunakan teknik sampling, yaitu sistematik random sampling sehingga sampel mewakili populasi secara adil. Dan selanjutnya ada pengumpulan dan instrumen data. Nah, data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner yang mengukur pertama ada tingkat pengetahuan remaja, yang kedua ada peran orang tua, dan yang ketiga ada teman sebaya, dan yang keempat ada guru, dan yang kelima ada petugas kesehatan, dan yang terakhir ada akses media. Nah, di sini juga ada analisis data. Analisis datanya di sini ada 3. Pertama, univariat, dan yang kedua bivariat atau disebut dengan chi-square, dan yang ketiga ada multivariat atau disebut dengan regresi logistik ganda. Nah, univariat ini melihat distribusi masing-masing variabel. Hasilnya yaitu ada 64,4% remaja memiliki pengetahuan reproduksi kurang baik. Dan yang kedua bivariat atau disebut dengan chi-square, yaitu melihat hubungan antar variabel. Hasilnya seperti peran orang tua, teman sebaya, guru, dan petugas kesehatan yang signifikan. Nah, yang ketiga ada multivariat atau disebut dengan regresi logistik ganda. Nah, di sini menentukan faktor paling dominan. Di sini hanya peran orang tua yang bertahan signifikan dengan OR sama dengan 1,982. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Ada 3. Yang pertama pengetahuan remaja, kedua temuan bivariat, yang ketiga temuan multivariat. Nah, yang pertama pengetahuan remaja, ditemukan bahwa ada 161 remaja atau 64,4% memiliki pengetahuan reproduksi kurang baik. Angka ini cukup mengkhawatirkan dan menunjukkan rendahnya edukasi kesehatan reproduksi di lingkungan sekolah maupun keluarga. Yang kedua ada temuan bivariat. Nah, variabel yang berhubungan dengan pengetahuan reproduksi adalah ada peran orang tua, teman sebaya, peran guru, peran petugas kesehatan. Nah, akses media massa tidak signifikan.
Terus yang ketiga ada temuan multivariat. Hasil paling penting dari artikel ini, yang pertama ada hanya peran orang tua yang signifikan, yaitu P sama dengan 0,018. Yang kedua ada OR yaitu 1,982, yaitu remaja yang orang tuanya tidak berperan beresiko 2 kali lebih besar memiliki pengetahuan rendah. Nah, teman sebaya dan guru menjadi confounding, artinya efeknya tidak berdiri sendiri ketika diuji bersama variabel lain. Dan yang keempat ada interpretasi. Ini menunjukkan bahwa orang tua adalah sumber informasi yang paling menentukan, jauh lebih kuat daripada guru, teman, petugas kesehatan, atau media massa. Nah, di sini akan dibahas peran orang tua. Artikel ini menjelaskan bahwa orang tualah yang seharusnya menjadi sumber informasi utama bagi anak dalam memahami pubertas, menstruasi, perubahan fisik, keamanan reproduksi, dan risiko PMS. Ketika orang tua tidak memberi edukasi yang cukup, remaja cenderung mencari informasi dari internet, teman, atau sumber lain yang mungkin tidak akurat. Nah, variabel yang tidak signifikan. Mengapa? Karena teman sebaya pengaruhnya tidak stabil. Beberapa remaja memiliki lingkar pertemanan yang tidak membahas edukasi seks secara sehat. Kedua, guru. Guru tidak semua sekolah memberikan materi kesehatan reproduksi secara komprehensif. Dan yang ketiga, ada petugas kesehatan. Petugas kesehatan harus ada program PKPR terbatas jangkauannya. Dan yang terakhir ada media massa. Tidak semua remaja mengakses informasi yang benar. Nah, dan ini memperkuat kesimpulan bahwa fondasi utama pengetahuan remaja berada dalam keluarga. Selanjutnya yaitu ada critical review atau kelebihan dan kelemahan dari artikel tersebut. Nah, kelebihan dari artikel tersebut yang pertama, menggunakan metode analisis multivariat yang kuat. Dan yang kedua, jumlah sampel besar dan representatif. Dan yang ketiga, variabel penelitian komprehensif dan relevan. Dan yang selanjutnya ada yaitu variabel penelitian komprehensif dan relevan, dan terakhir ada data tersaji lengkap dengan tabel dan interpretasi. Nah, selanjutnya kelemahan dari artikel tersebut ada desain cross seksional, yaitu tidak bisa menentukan sebab akibat secara pasti. Dan ada variabel teman sebaya, guru, dan petugas kesehatan kurang eksplorasi mendalam. Dan yang ketiga, instrumen kuesioner tidak ditampilkan secara detail. Dan yang keempat, potensi bias sosial karena wawancara lebih sensitif dari kuesioner anonim. Terus ada lesson learned, yaitu pelajaran penting dari artikel. Nah, pelajaran penting dari artikel ini pertama, peran orang tua sangat menentukan pengetahuan anak. Dan yang kedua, komunikasi dalam keluarga adalah kunci utama. Dan yang ketiga, edukasi seksual bukan tabu tetapi kebutuhan. Dan yang terakhir, remaja lebih siap menghadapi resiko kesehatan reproduksi jika diarahkan sejak dini oleh orang tuanya. Nah, selanjutnya implikasi dan saran penelitian. Implikasinya di sini orang tua perlu aktif memberi edukasi reproduksi. Terus sekolah perlu memperkuat kurikulum kesehatan reproduksi. Terus ada puskesmas harus meningkatkan cakupan dan efektivitas PKPR. Saran dari saya yang pertama, perlu penelitian lanjutan pada sampel khusus, misalnya remaja yang tinggal di asrama. Yang kedua, guru yang sudah memberikan materi kesehatan reproduksi perlu diteliti lebih spesifik. Dan yang ketiga,
perlu adanya evaluasi PKPR di puskesmas. Dan yang terakhir, perlu ditentukan media massa yang paling efektif. Nah, demikian pembahasan mendalam mengenai artikel pengaruh peran orang tua terhadap pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Sudah cukup. Semoga video ini membantu memahami bagaimana penelitian dilakukan dan mengapa hasilnya sangat penting bagi edukasi remaja. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.